Shalom, salam olahraga, jaya. Perkenalkan, nama saya Janiarto Lesuke, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mempresentasikan materi tentang pemrosesan informasi. Baik, yang akan pertama kita bahas yaitu model pemrosesan informasi. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pemrosesan informasi adalah sebuah proses psikologis yang terjadi secara abstrak dan juga tersembunyi. Ya, karena prosesnya yang abstrak ini, maka para psikolog melakukan pendekatan pengolahan informasi dengan sebuah pendekatan model. Ya, pendekatan model ini dipilih melalui sebuah pertimbangan dari pemrosesan informasi yang terjadi di dalam diri manusia. Oleh karena itu, pemrosesan informasi ini dilakukan dengan sebuah pendekatan model agar mendapat sebuah pengolahan informasi. Ya, pendekatan yang sering digunakan adalah menekankan aspek waktu atau temporal dari sebuah proses informasi dengan titik konsentrasi pada lamanya beberapa proses yang terjadi. Ya, pendekatan dasar ini juga disebut pendekatan kronometri. Stiglitz mengungkapkan atau membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu yang pertama serial dan yang kedua paralel. Stiglitz mengungkapkan bahwa kedua macam tahap pemrosesan informasi ini memiliki kesamaan dengan proses perakitan mobil. Ya, seperti mula-mula komponen utama mobil dirakit terlebih dahulu, seperti komponen rangka, komponen mesin, dan juga komponen barang mobil. Ya, pemrosesan informasi, pemrosesan pembuatan rangka mobil ini berlangsung secara paralel. Ya, tahap kedua adalah tahap pengetesan kemampuan mobil. Ya, pengetesan dapat dilakukan setelah perakitan keseluruhan komponen mobil selesai. Ya, dengan demikian rangkaian dari kedua tahap utama tersebut berlangsung dalam proses kerangka atau berangkai yang disebut juga dengan serial. Ya, dari tahap pemrosesan yang terjadi pada mobil tadi juga bisa berlaku bagi manusia. Pemrosesan informasi yang datang dari luar berlangsung selama waktu tertentu. Pemrosesan informasi itu mungkin diantaranya terjadi secara paralel dan yang lainnya secara serial. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang berikut, yaitu pengembangan model pemrosesan informasi. Ya, pemrosesan informasi seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa dia adalah sebuah proses yang abstrak yang terjadi di dalam diri manusia sebagai sebuah proses psikologis. Berdasarkan arus masuknya proses informasi ini, ya, dia dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap identifikasi rangsang, dan yang kedua tahap seleksi respon, dan yang ketiga tahap pemrograman respon. Ya, dari ketiga tahap ini kita akan membahas pengertian dari atau apa yang dimaksud dari tahap-tahap ini ya. Yang pertama yaitu tahap identifikasi rangsang. Ya, yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan sinyal atau peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar.
Ya, di sini menurut Schmidt bahwa faktor utama yang mempengaruhi terhadap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang. Ya, pada tahap identifikasi rangsang ini, informasi diabstrakkan sebagai elemen spesifik, dikode, dan dikombinasikan ke dalam satu pola yang bermakna dan abstrak. Yang kedua yaitu tahap seleksi respon. Setelah pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respon yang tepat ya. Ya, apa yang terjadi dalam pemilihan respon memang sukar dianalisis berdasarkan situasi lapangan. Ya, studi laboratorium dapat membantu kita untuk memilih sebuah respon, terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi. Ya, sebagai akibat dari perkembangan dan hasil penelitian, maka Hicks telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi waktu reaksi memilih respon meningkat konstan, ya sekitar 150 milidetik pada setiap kali jumlah alternatif respon meningkat 2 kali. Hukum ini cenderung menegaskan bahwa dengan hubungan antara waktu memilih dan logaritma dari alternatif jumlah rangsang atau respon adalah linear. Ya, yang berikut yaitu tahap pemrograman respon ya. Ya, tahap pemrograman respon diawali dari terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respon. Maka tahap berikutnya adalah pengorganisasian informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Ya, proses ini terjadi pada tahap pemrograman respon dan ini biasanya sangat kompleks. Ya, guna lebih mudah memahami proses yang berlangsung sejak stimulus didefinisikan hingga terjadinya gerak atau perilaku yang nyata. Ya, baik, kita akan masuk ke pembahasan kita yang terakhir yaitu kerangka memori. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa memori adalah suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan tempat pemrosesan sebuah informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya. Ya, di sini memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi dia juga mempengaruhi keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagian konsepsi dalam pengorganisasian kontrol dari sebuah gerakan. Ya, dari sejumlah pengamatan dan bukti-bukti tentang bagaimana informasi disimpan dan bentuk informasi dan gejala hilangnya informasi atau yang biasa disebut lupa, maka kerangka memori secara konseptual dilukiskan seumpama dengan kontak, ya dimana di dalamnya disimpan berbagai hal dalam bentuk ya tampungan ya dari sebuah informasi yang berpindah dari satu kontak ke kontak lainnya. Ya, kontak-kontak tersebut meliputi yang pertama short term sensory stores, yang kedua short term memory, dan yang terakhir yaitu long term memory. Kita bahas
pertama di sini dari ketiga kontak yang telah dikemukakan tadi ya, yaitu yang pertama source stream sensory stores ya. Ya, sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat. Ya, kompartemen dari sistem ini menerima tanpa mencatatnya, dan dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi yang baru. Ya, yang kedua yaitu source stream memory ya. Informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek ini tidak akan semua diproses pada tahap berikutnya karena adanya penyaringan terhadap semua informasi yang relevan dan yang tidak relevan, dan hanya informasi yang relevanlah yang diproses pada tahap berikutnya. Karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi untuk diproses ke dalam memori jangka pendek. Ya, memori ini merupakan penyimpanan informasi yang baik yang berasal dari source stream sensory stores maupun yang berasal dari long term memory. Ya, yang ketiga yaitu long term memory ya, yang menunjukkan sebuah perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan juga memori jangka panjang. Ya, sejumlah dari informasi yang didapat dan disimpan, selain itu juga berbeda dalam jumlah kemampuan penyimpanan informasi. Ya, berdasarkan teori kontak memori yang telah dikemukakan tadi ya, itu jika suatu hal dilatih terlebih dahulu, ya sudah barang tertentu membutuhkan informasi untuk memproses aktivitas yang bersangkutan ya. Informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang ya, di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen supaya tidak akan hilang.